Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengatasi kolesterol? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asep Marzuki. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang baru saja disampaikan, yaitu bagaimana cara mengatasi kolesterol dengan cara mudah, murah, dan sederhana. Kolesterol adalah penyakit yang sangat banyak dirasakan oleh masyarakat kita ya, karena kesukaan terhadap lemak, kesukaan terhadap makanan-makanan yang berminyak itu merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari lagi. Gorengan merupakan menu favorit hampir semua orang yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama itu. Makanya begitu kemarin kita mengalami kelangkaan minyak goreng, sebetulnya itu bisa menjadi hikmahnya bisa kita ambil untuk menjadikan kita terhindar dari kolesterol. Tapi ya tetap bagaimanapun kita perlu makanan-makanan yang berlemak untuk mengalirkan kalori di dalam tubuh kita menjadi energi gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak ya tadi kemungkinan besar akan mengakibatkan kolesterol. Jadi penderita kolesterol di Indonesia itu bisa dikatakan sebagai yang terbanyak, hampir yang terbanyak di dunia. Selain karena kesukaan terhadap gorengan, kesukaan terhadap makanan-makanan yang berlemak, tapi kebiasaan hidup yang kurang sehat seperti kurang olahraga pun memang dirasakan atau diperlihatkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, gitu ya. Makanya penderita kolesterol di Indonesia itu tidak hanya oleh orang-orang yang mengalami obesitas ya atau berat badan yang berlebihan, karena berat badan yang berlebihan biasanya memang rentan kadar lemaknya terlalu banyak di dalam darah. Tapi untuk di Indonesia sendiri, orang yang tubuhnya kecil ya dalam tanda kutip kurus sekalipun sangat rentan ya, sangat berpotensi terkena penyakit kolesterol. Kenapa? Karena kecilnya tubuh itu ternyata begitu dipegang massa ototnya itu hampir sebagian besar lemak. Walaupun kecil loh ya. Walaupun kecil tapi begitu dipegang massa ototnya itu sebagian besar massanya itu lemak. Contohnya gimana? Tidak keras ya. Lembek, begitu dipegang itu lembek, walaupun kurus, tapi lembek. Itu kemungkinan besar karena lemak yang banyak di dalam ototnya. Nah, jadi setelah kita tahu nih, ada beberapa penyebab kolesterol selain dari kurang olahraga, kesukaan terhadap makanan-makanan yang berlemak. Saya akan share screen ya tentang bagaimana cara mengatasi kolesterol dengan cara mudah, murah, dan sederhana. Izinkan saya screen terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Lalu nama saya Asep. Ini contohnya seperti di dalam pembuluh darah, aliran darah. Ini kadar lemaknya sudah kita lihat, yang kuning ini adalah di dalam pembuluh darah ini walaupun ada lemak tapi tidak semenumpuk ini. Perlu lemak ya, tubuh kita perlu lemak, tapi memang tingkat keperluannya seperti apa gitu. Tingkat keperluannya ya hanya cukup sebagai pembakar kalori agar bisa dijadikan energi. Itu fungsinya lemak di dalam tubuh. Yang pertama kita tahu kolesterol dibentuk dari kantung empedu dan lemak yang dikonsumsi gitu ya. Dari liver dan kantung empedu, oleh liver dan kantung empedu maksudnya dari lemak yang dikonsumsi. Jadi begitu kita mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak, liver dan kantung empedu itu bisa mengalirkan panas tubuh menjadi energi gitu. Kan bagus. Adanya kolesterol itu bagus, tapi kenapa kalau berlebihan malah menjadi penyebab penyakit ya. Segala sesuatu pun kalau berlebihan akan menjadi sumber penyakit. Ya, baik. Ini ya. Jadi kita tahu dulu kolesterol itu perlu nih. Kolesterol itu ada berbagai macam. Ada yang disebutkan dengan LDL, low density lipoprotein, ada disebutkan HDL, ada juga disebut triglycerid. Ya, triglycerida. Nah, yang menjadi faktor penyebab over kolesterol itu adalah LDL. Ya, LDL, low density lipoprotein. Itu yang menjadi penyebab terjadinya kolesterol di dalam tubuh kita, kolesterol yang berlebih. Karena HDL itu diperlukan, kepadatan tinggi itu diperlukan. Untuk apa ya tadi? Untuk mengalirkan atau untuk merubah kalori, untuk merubah panas tubuh menjadi energi gitu. Kalau LDL karena kepadatannya rendah, kadang-kadang dia tidak bisa mengalirkan panas tubuh menjadi energi. Nah, penyebab terjadinya kolesterol yang berlebihan. Penyebabnya apa saja? Yang pertama, konsumsi makanan yang berlemak secara berlebihan. Yang kedua, kurang olahraga. Dan yang ketiga, faktor genetis. Oh, ternyata kolesterol juga ada orang yang gemuk. Biasanya keturunannya orang yang gemuk itu sangat rentan terkena kolesterol. Karena lemak.
Ya, jadi ini beberapa penyebab terjadinya kelebihan LDL, low density, dan itu disebut kolesterol jahat biasanya. Ini yang pertama, idealnya 200 sampai 200 mg per desiliter. Jadi kadar kolesterol di dalam tubuh itu dia segini. Kalau lebih dari ini, tadi kayak seperti di gambar awal, akan menjadi seperti gumpalan minyak di dalam aliran darah kita. Dan itu mengakibatkan beberapa faktor risiko yang lebih parah lagi. Oke? Ini tentu kita ketahui ya, karena kita harus sering melakukan cek kolesterol. Karena kalau kita tidak cek kolesterol, tiba-tiba kita tahu kolesterol kita terlalu tinggi, plus adanya hipertensi di dalam darah kita, di dalam tubuh kita, maka sangat rentan kita bisa terkena penyakit stroke. Nah, lebih lagi. Ya, kenapa? Karena tadi kan kita lihat ya, kolesterol itu sumbatan lemak di dalam pembuluh darah. Kalau dipompa secara kencang oleh jantung, maka di bagian yang tersumbat itu akan mengalami pecah pembuluh darahnya. Dan itu yang dinamakan stroke. Ya, pecah pembuluh darah itu dinamakan stroke. Jadi ini ya, sekali lagi, kadar kolesterol di dalam tubuh itu idealnya antara 200 sampai 250 saja. Kalau lebih dari ini, kemungkinan besar kadar kolesterol kita berlebihan dan sangat rentan mengakibatkan penyakit. Gejala yang terjadi ketika kita mengalami kolesterol berlebihan. Yang pertama, sakit kepala bagian belakang. Sini ya, sini sering terasa sakit dan berat biasanya. Kenapa? Ya mungkin aja ada sumbatan lemak di aliran darah menuju ke otak. Jadi sakit kepala di situ. Yang kedua, berat juga di bahu. Saya mengalami berat di bahu juga. Saya padahal bukan seseorang yang bekerja berat, yang suka angkut-angkut barang, tapi kok suka berat di bahu? Ya mungkin karena kolesterolnya sudah berlebihan. Ya. Kemudian mudah lelah, sama mudah lelah juga akibat adanya sumbatan lemak pada pembuluh darah. Salah satu yang dibutuhkan untuk mengalirkan oksigen, mengalirkan nutrisi ke dalam organ tubuh yang lain gitu. Tapi karena ada sumbatan lemak, maka nutrisi dan oksigen itu tidak teralirkan secara lancar, makanya lelah, gampang. Ya, yang berikutnya sakit dada dan belikat, apalagi dada kiri ya. Kalau sudah sakitnya dada kiri itu kita perlu hati-hati. Saya ingatkan kepada orang yang berlebihan berat badan, kelebihan berat badan, itu kemungkinan besar Anda sedang mengalami, diulang-ulang saya bilang, semakin besar otot kita dengan lemak, maka potensi tubuh saya tidak obesitas. Bagaimana untuk mengukur porsi tubuh ideal atau berat badan ideal? Rumusnya seperti ini. Tinggi badan kita kurangi 100, ya, tinggi badan kita kurangi 100. Setelah itu kurangi lagi 10%. Maka itulah berat badan ideal kita. Contoh, saya tingginya 175. Tinggi saya 175. Maka berat badan ideal saya adalah 175 kurangi 100 sekitar 75. 75 kurangi lagi 10%, yaitu dikurangi 7,5-nya. Maka berat badan ideal saya adalah 67,5. Berat badan ideal segitu. Sekarang saya sudah berlebihan, saya sudah 75 sekarang, sudah kelebihan sekitar 8 kilo. Ya, berarti saya pun harus siap-siap lagi untuk menurunkan berat badan saya supaya tidak terkena kolesterol akibat obesitas ya. Yang berikutnya, kita harus tahu pengobatannya nih kalau kita sudah tahu gejala-gejalanya. Tadi kita sudah tahu nih gejalanya seperti ini, maka pengobatannya seperti apa? Yang pertama, silakan bekam di titik katifain dan kahil. Katifain dan kahil, pundak dan punuk. Ya, akan dibekam di titik itu. Karena titik itu adalah titik yang sangat rentan mengalami serangan lemak berlebih. Kenapa? Karena bahu ini adalah permukaan di tubuh kita yang paling lebar, sehingga lemak itu biasanya ngumpul di situ gitu. Taruhlah lemak itu adalah aliran air atau aliran minyak yang dibawa oleh cairan tubuh kita. Maka pasti akan berkumpulnya itu di bagian yang paling luas gitu. Kalau misalkan tubuh kita itu banyaknya parit-parit, maka si lemak ini akan nyari di mana danaunya, di mana lautnya. Dan danau atau laut itu adalah permukaan yang paling luas, maka adanya di bahu. Ya. Jadi bahu kenapa merupakan titik terbaik untuk melakukan pembekaman penderita kolesterol, karena bahu adalah permukaan yang paling luas yang sangat mungkin menjadi tempat berkumpulnya lemak-lemak darah di dalam tubuh kita. Ya. Jadi bekam di titik katifain dan kahil. Kemudian konsumsi herbal-herbal penunjang seperti bawang putih, jeruk nipis, ketumbar, dan habatus sauda serta madu. Bawang putih jangan dikonsumsi tunggal Bapak Ibu,
Karena bawang putih itu memiliki ekstrak garlic ya namanya, itu cukup panas. Jadi kalau dikonsumsi tunggal itu bisa mengakibatkan lambung kita mengalami peradangan. Dan email gigi juga itu bisa mengalami kerusakan karena terlalu panasnya tadi. Kalau mau mengkonsumsi bawang putih ada beberapa cara. Yang pertama dikukus atau direbus supaya tidak terlalu panas. Ya, tapi karena tidak terlalu panas maka efek penyembuhan terhadap penghancuran kolesterol di dalam tubuh kita, di dalam darah kita itu tidak terlalu maksimal karena kurang panas. Maka sebaiknya jangan tidak dikukus atau direbus, tapi jangan konsumsi tunggal. Campur dengan madu. Itu lebih bagus. Kenapa? Supaya efek panas dari si bawang putihnya itu tetap ada, tapi dinetralisir dulu oleh madu begitu masuk ke lambung. Barulah nanti ke organ tubuh yang lain panasnya tetap menyebar sehingga kadar-kadar lemak yang ada di dalam darah kita itu hancur. Ya. Jeruk nipis pun sama, ini kadar keasamannya cukup tinggi juga. Kalau kita konsumsi secara langsung jeruk nipis, maka kemungkinan besar akan mengganggu kinerja lambung kita. Lambung kita itu sangat kontra terhadap makanan-makanan yang terlalu asam. Karena adanya asam lambung. Jadi kalau asam ketemu asam, jadi double asam itu akan mengakibatkan lambung kita akan bermasalah. Makanya kalau kita mengkonsumsi yang asam-asam suka sakit perut, kenapa? Karena memang tubuh kita atau pencernaan kita tidak menerima secara maksimal. Ya. Jadi jeruk nipis pun bagusnya dikonsumsi dicampur dengan madu. Pertama jadi enak, ada manis sama asamnya gitu ya. Yang kedua, keterserapan ke dalam tubuh jadi lebih maksimal. Karena madu itu adalah katalisator terbaik. Jadi kalau kita konsumsi di dalam tubuh, itu akan mengakibatkan penyerapan tubuh terhadap nutrisi yang dibutuhkan itu lebih kuat, lebih maksimal. Ketumbar sama juga, ekstrak panasnya cukup bagus membakar lemak. Habatus sauda apalagi. Nah kalau habatus sauda, karena ini walaupun sifatnya herbal panas, tapi tidak terlalu panas, masih cukup dingin. Jadi kalau dikonsumsi secara rutin, insya Allah tidak terlalu beresiko mengalami peradangan pada lambung. Insya Allah cukup bagus juga ini. Ya, makanya silakan konsumsi habatus sauda. Apalagi kalau madu ya, madu itu sifatnya netral. Jadi kalau kita konsumsi secara normal pun gitu ya, kita minum madu baik pakai sendok ataupun dicampur air, itu sudah cukup bisa mengatasi masalah kolesterol. Ya, jadi sekali lagi untuk mengatasi masalah kolesterol kita cukup mengkonsumsi herbal-herbal penunjang plus dengan cara hidup yang baik, dengan pola hidup yang baik. Ya, tadi banyak olahraga, kurangi makanan yang berlemak, itu akan mengakibatkan atau akan menjadikan tubuh kita sehat, terhindar dari penyakit kolesterol. Kolesterol sendiri penyakit yang diakibatkan oleh kadar lemak yang berlebihan. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi jangan sampai kita terlalu berminyak, apalagi muka kita yang terlalu berminyak. Bisa jerawatan Pak Bu ya. Enggak. Yang jelas mudah-mudahan melalui share yang saya sampaikan berikut tadi gitu ya, sudah disampaikan bisa menjadi referensi kalau kita ingin membantu diri sendiri atau orang lain mengatasi masalah kolesterol. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya Asef Faduki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.